Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Fos Mahmud dengan NIM 21060131, berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan atau Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software Evius dengan pengolahan data regresi korelasi. Dapat kita lihat di layar data tahunan dari ekspor kayu manis Indonesia. Kemudian PDB Amerika Serikat konstan, nilai tukar, harga kayu manis ekspor, dan produksi kayu manis Indonesia. Di mana pada ekspor kayu manis Indonesia yaitu variabelnya Y, kemudian PDB Amerika Serikat konstan, variabel X1, nilai tukar variabelnya X2, harga kayu manis ekspor variabelnya X3, dan X4 yaitu produksi kayu manis Indonesia. Sesuai dengan data, diawali dengan tahun 1989 dan diakhiri dengan tahun 2018. Angka pertama, kita buka dulu Evius 12. Nah, kemudian kita pilih create a new Evius work file. Pada work file structure type, kita pilih date regular frequency. Karena data yang digunakan adalah data time series. Kemudian date specification, frekuensinya yang kita gunakan yaitu annual. Kemudian pada start date, sesuai dengan data tadi dimulai dari tahun 1989 dan end date atau sampai tahun 2018. Kemudian kita klik OK. Nah, beginilah tampilannya. Kemudian kita klik Quick. Lalu kita pilih Empty Group atau Edit Series. Nah, kemudian kita copy dari data di Excel tadi. Kemudian kita paste. Nah, beginilah tampilannya setelah kita copy paste dari data Excel tadi. Kemudian lakukan estimasi regresi dengan mengklik Quick. Lalu pilih Estimate Equation. Estimate Equation ini pertama kita klik dulu variabel terikatnya yaitu Y. Kemudian konstanta. Lalu variabel bebasnya yaitu X. X1, X2, X3, dan X4. Kemudian estimation settingnya, metodenya kita menggunakan LS atau least squares, NLS, NARMA. Kemudian sampelnya dimulai dari tahun 1989 sampai tahun 2018. Kemudian kita klik OK. Maaf, salah. X. Nah, beginilah tampilannya. Namun
model ini belum bisa dimaknai karena belum dilakukan uji asumsi klasik. Dari uji asumsi klasik ini yang pertama kita gunakan yaitu uji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Pertama kita simpan dulu, kita pencet freeze, lalu kita simpan dengan file table 1. Lalu untuk uji normalitas ini, pertama kita klik dulu view, lalu residual diagnosis, lalu kita pilih histogram normality test. Nah, beginilah tampilannya. Terlihat bahwa probabilitas lebih besar dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Artinya, uji asumsi klasik normalitas terpenuhi. Dan kita freeze dulu, kita simpan. Uji normalitas. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian uji yang kedua yaitu uji multikolonialitas. Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan korelasi antara sesama variabel bebas. Uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam suatu penelitian lebih dari satu. Metode yang digunakan adalah metode variance inflation factor atau VIF. Caranya yang pertama kita klik dulu view, baru kita pilih coefficient diagnosis, lalu kita pilih variance inflation factors. Nah, begini tampilannya. Hasil dari uji multikolonialitas ini dilihat dan nilai VIF keempat variabel, di mana terdapat 3 variabel yang memiliki nilai besar dari 5 dan 10. Maka kesimpulannya terjadi multikolonialitas antara variabel bebas tersebut. Kemudian kita freeze. Lalu kita simpan dulu. Itu uji multikolonialitas. Uji Oke. Nah, kemudian yang ketiga yaitu uji heterokedasitas. Uji ini terjadi saat residual dan nilai produksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linear, tetapi dalam pola bekerja juga dimungkinkan. Pada uji heterokedasitas ini, cara menggunakannya dengan Gleiser. Caranya yang pertama yaitu pilih view, baru residual diagnosis, lalu kita pilih heterokedasitas test. Yang kita pakai, tipe tes yang kita pakai yaitu Gleiser. Kemudian kita klik OK. Nah, terlihat bahwa hasil uji probabilitas F-nya lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima, H1 ditolak, dan tidak terjadi heterokedasitas.
Kemudian kita freeze dulu, kita apa namanya menjadi uji Oke. Dan yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara anggota serangkaian data yang diurutkan menurut waktu. Jadi, uji ini hanya digunakan untuk data time series saja. Caranya yang pertama yaitu kita klik view, baru kita pencet residual, lalu kita pencet heterokedacity, maaf, lalu kita pencet serial correlation LN test. Let's to include-nya kita ambil 2 saja, kemudian kita klik OK. Nah, terlihat bahwa nilai probabilitas F-nya lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi autokorelasi. Baiklah, sekian video penjelasan tentang software Efuse pengolahan data regresi korelasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.